semangat semua Bapak Ibu? Tapi kayaknya yang belakang-belakang atau yang depan pun ngantuk ya? Oh enggak, Alhamdulillah tidak ngantuk, jadi semangat semua. Karena melihat ini di siang hari ini semua sudah siap, laptopnya sudah dinyalakan semua, jadi semua sudah nyala, sudah siap menerima materi selanjutnya. Untuk menyingkat waktu, Pak Suratman mau menyelesaikan sedikit materi yang tadi belum itu sampaikan. Setelah itu nanti langsung untuk prakteknya. Begitu, Pak Suratman? Monggo, waktu dan tempat silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cenderung lagi Bu. Buat mana dong baik. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu materi kita. Tetapi karena siang-siang ini habis makan siang, biasanya ngantuk, jadi kita main-main sebentar. Kita main angin. Jadi botol ini kita gerakkan angin ya. Jadi ikuti kata-kata saya dan gerakan botol. Oke ya. Angin ke kiri. Ke kiri, kepalanya mana? Oke. Angin ke kiri ya. Konsentrasi ya. Angin ke kanan. Oke. Angin dada, berarti di atas ya. Angin ke depan. Oke, angin ke belakang. Oke, sekarang saya enggak pakai gerakan. Ibu-ibu yang pakai gerakan, saya tidak. Bapak ibu yang pakai gerakan. Angin ke kanan. Oke. Angin ke depan. Sambil ngangguk dong, biar urat-urat leher kita menjadi lemas. Oke ya. Angin ke belakang. Baik. Angin berputar. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Jadi seperti kembali ya Pak. Ya. Nanti di tengah-tengah ada satu angin lagi Pak. Satu lagi, permainannya adalah karena saya kemarin makan di sate Paino. Enak loh sate Paino. Jadi permainannya adalah Paino berkata. Tugasnya Bapak Ibu semua mengikuti Paino berkata. Oke ya. Yang pertama, Paino berkata selamat pagi. Selamat pagi. Masih beda-beda. Paino berkata selamat pagi. Selamat pagi. Konsentrasi ya. Oke. Bapak dari mana Pak? Ya keliru kan? Kenapa kelirunya? Kan Paino berkata. Berarti kurang konsentrasi Bapaknya. Oke. Paino berkata apa ya? Apa ya? Kalau itu dari mana? Benar? Salah. Kenapa? Kurang konsentrasi. Gimana mau melanjutkan materi kalau konsentrasinya kurang ya? Oke ya. Paino berkata makan siang. Makan siang. Paino berkata pengen punya istri lagi. Oh, enggak ada yang benar. Berarti konsentrasi Pak. Pengen boleh melakukan yang agak otaknya sedikit. Berarti konsentrasi itu. Kalau bawa dari mana? Dari Wisma. Salah. Ternyata belum bisa konsentrasi nih Bu. Dikerjain kita. Jadi yang harus diikuti kalau ada perintahnya Paino berkata. Siap ya? Tapi naik apa? Tepuk tangan untuk beliau. Ini dapat dompet tapi ya. Bapak siapa Pak? Bapak Yudi dari Politeknik Makassar ya. Serius Pak, serius Pak. Oke, sekarang perintahnya diganti. Bapak Ibu mengikuti kata-kata saya. Oke ya.
Sapi. Kambing. Berapa kepala kambing? Ditarik lagi. Berapa kepala kambing? Berapa kepala kambing? Ingat ya, harus konsentrasi. Satu lagi lah ya, baru kita mulai. Saya kalau belum ada yang langsung benar, belum selesai saya ini. Oke ya. Ini orang eksak semua. Pasti pandai berhitung. Ya kan? Perintahnya waspadai lingkungan. Ada yang dari ilmu lingkungan? Dari lingkungan? Lulusan teknik lingkungan. Pasti bisa harusnya. Perintahnya waspadai lingkungan. Oke ya. Dicatat ini perintahnya adalah waspadai lingkungan. Waspadai juga. Ini berapa? Perintahnya waspadai lingkungan. Tapi kita berhitung ya. Ini berapa? 5 ya. Oke. Kalau ini berapa? Berapa? Nah, catat, doorpress, catat. Karena lingkungannya ini. Itu Ini cuma 5. Oh iya. Kalau gini Ada 6 ya. Waspadai lingkungan. kelihatan. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini. Baik, kita lanjutkan ya. Waspada. Biar kita lebih lemes ya. Sekarang metode analisis beban kerja ada metode teknik analitis, praktis empiris, identifikasi beban kerja. Jadi ada beberapa metode yang bisa dilakukan. Next, nanti bisa dibaca. Selain itu juga bisa melalui kuesioner, wawancara, juga bisa metode penguatan langsung. Kalau kuesioner itu nanti harus membuat ini daftar pertanyaan dulu ya. Daftar pertanyaan, kemudian ada nanti tugas tambahan yang sesuai dengan rencana kerjanya seperti apa, rencana strategi seperti apa. Kemudian kalau wawancara ada panduan wawancara terbuka tentang Korea atau rincian tugas dan tugas tambahan. Jadi bisa dengan wawancara. Nanti ketahuan tuh Bu, diwawancarai pernah buat ini enggak, pernah buat ini enggak, pernah menjadi kerjanya apa kan? Ya tapi tidak perlu jabatan di situ kan begitu. Tidak perlu ada penambahan jabatan. Sehari masukkan nomor surat berapa? 2. Masuk mau 5 orang di situ kan? Cuma 2 buat nomor surat. Jadi bisa dengan wawancara seperti itu. Kemudian kalau penguatan langsung tuh pakai lembar observasi. Jadi bisa membuat checklist kira-kira apa yang mau diobservasi. Nanti dilihat ternyata si fulan itu kerjakan ini ya checklist ini ya ini tidak ini bisa seperti itu. Kemudian lokasi tempat kerjanya juga itu berpengaruh. Next. Jadi kalau kita pengen menghitung beban kerja, itu ada yang namanya SKR, standar kemampuan rata-rata. Jadi satu orang itu nanti kemampuannya itu berapa? Kemampuan kerjanya, standarnya berapa? Itu bisa diukur dari yang pertama satuan waktu atau norma waktu. Itu orang dikalikan waktu dibagi dengan hasilnya. Nah, kalau satuan hasil itu norma hasil, itu hasil dibagi dengan orang dikalikan waktu. Next. Jadi pendekatan dari hasil kerja ini itu jabatan yang hasil kerjanya itu fisik atau keberadaan atau non fisik yang dapat dikuantifikasi kan ya. Jadi itu informasinya ini wujud hasil kerjanya dan satuannya, kemudian jumlah beban kerjanya tertentu dari target hasil kerja yang harus dicapai seperti itu. Kemudian standar kemampuan rata-rata dapat dihitung untuk memperoleh hasil kerja. Next, kita lanjutkan contohnya ini. Kalau hasil kerja, misalnya jabatannya itu pengentry data, hasil kerjanya data, jadi kerjanya itu masukkan data. Kalau di statistik ada, di BPS ya, ada pusat statistik itu, ada kan pekerjaan salah satunya itu pengentry data. Beban kerjanya 200 data, sementara kemampuannya itu satu orang itu hanya bisa 30 data, gitu ya. Beban kerjanya per harinya itu 200 data, berarti yang dibutuhkan kebutuhan pegawainya itu beban kerjanya itu yang 200 data itu dibagi dengan standar kemampuannya yang 30, berarti perlu 7 orang, 6,67 hitungannya. Tapi
Nggak boleh kan kita rekrutmen cuma dari perut ke atas saja kan, kakinya nggak ada kan bahaya juga kan. Kalau di itu hantu apa namanya itu, nah, badan tanpa kaki, nanti ada badan tanpa kepala ya gitu ya. Jadi di belakang ke 7. Tetapi kalau hitungannya kurang dari komanya itu kurang dari 5, itu di belakang ke bawah. Jadi kalau 6,4 berarti perlunya cuma 6. Artinya nanti ada overtime sedikit, lebih bekerja keras lagi, terpenuhi dia pekerjaan itu terlaksana. Contohnya seperti itu. Itu kalau dari hasil kerja. Next. Kemudian yang kedua, objek kerja. Pendekatan ini untuk jabatan yang beban kerjanya tergantung dari jumlah objek yang harus dilayani. Gimana Pak? Nah, kalau itu biasanya diuji coba kan Pak. Saya kelupaan bawa pointer, jadi agak sulit naik turunnya. Pointer aku udah bawa. Ini SKR itu kemampuan rata-rata. Itu nanti ada penentu kemampuannya itu sehingga ketemu segini. Nanti kalau PLP kita hitung Pak. Nanti di bawah ada contohnya. Kalau yang tadi kan contohnya belum PLP ini ya. Tapi pasti dihitung juga itu. Tapi saya nggak tahu hitungannya. Itu dicocokkan aja kemampuannya itu 30 data misalnya. Jadi dulunya kalau kemampuannya 100 data satu orang bisa itu berarti cuma perlu dua orang kan? Kan yang dimasukkan kan cuma 200 data per hari. Kalau kemampuan SKR-nya rata-rata standar kemampuan rata-ratanya itu 100 data berarti cuma perlu 2 orang. Seperti itu. Terus next. Ini dia. Kalau objek kerja, contohnya objek kerjanya dokter, objek kerjanya itu pasien. Pasien itu menjadi objek kerja. Jumlah objek kerjanya itu per hari itu ada 80 pasien. Misalkan itu puskesmas misalnya ya. Sebetulnya kalau puskesmas itu kan sederhana ya, hanya 3 yang boleh ke situ sakit. Selain itu semua nggak boleh. Puskesmas itu adalah pusing keselio masuk angin. Ada dari ya kan tuh. Ya dari kalau konteksnya langsung senyum ya. Jadi puskesmas itu pusing keselio masuk angin. Itu yang boleh ke situ. Selain itu harus ke rumah sakit ya, dirujuk ya. Contohnya misalkan kemampuannya itu satu dokter itu hanya 25 pasien. Wajar nggak? Atau pemalas ini dokternya kalau cuma 22? Tidak, ternyata memang kalau sudah lebih dari itu udah gak kuat itu dokter. 25. Artinya kalau sehari ada 80 pasien, ya, berarti kebutuhan dokternya itu adalah 80 dibagi dengan 25 pasien. Diperlukan 3 orang. Ya, kan 3,2. Bukan ke bawah, berarti kan kurang dari 0,5 kan? Kebutuhannya adalah 3 orang. Kurang lebih seperti itu. Alat-alat atau alat-alat. Kemudian peralatan kerja. Pendekatan ini untuk jabatan yang beban kerjanya itu tergantung dari peralatan kerja. Informasinya ini. Pendekatan. Yang merupakan jumlah dan satu alat kerja, kemudian jabatan yang diperlukan dalam pengoperasian alat kerja. Ya, kalau misalnya di sopir, kemudian kernet misalnya atau montir. Apa yang kategori 3? Kemudian gitu langsung ya. dilakukan peralat kerja. Next. Kategori 4 mungkin. Alat kerjanya adalah bis. Ya. Alat kerjanya bis. Jabatan yang diperlukan itu satu sopir dan satu kernet untuk satu bis. Jadi satu bis itu satu sopirnya, satu kernetnya, bukan 5 sopirnya, 5 kernetnya, ya. Itu jumlah jabatan yang diperlukan. Kemudian satu montir, ada jabatan lain yang dibutuhkan yaitu montir. Satu montir itu bisa untuk menangani 5 bis. Seperti itu, teori misalnya gitu kan, dan seterusnya. Jadi kebutuhan pegawainya 20 bis dibagi dengan 1 bis, ditambah dengan 20 bis dibagi 1 bis dikalikan dengan 1 kernet tadi, kemudian 20 bis dibagi dengan montirnya kan 5 bis tadi ya, dikalikan dengan 1 montir. Hasilnya adalah 20 sopir, 20 kernet dan 4 montir. Jumlahnya semua pegawainya adalah 44 orang. Jadi begitu. Jadi terpetakan. Nah, kalau 44 dari hasil anjabnya saja kebutuhannya 44 orang. Kalau sempat cuman ada separuhnya misalnya, berarti kan nggak jalan 20 bis itu. Berarti banyak alat kerjanya tidak dipakai, mubazir jadinya kan. Nah, itu entah yang salah yang mana, kebutuhannya atau salah pengadaannya. Butuhnya 20 bis, 10 bis, belinya 20 bis misalnya kan. Tapi kan salah di itunya kan, di penganggaran.
Tapi kalau itu memang optimumnya itu misalkan dari Unsri, Unsrinya nggak ada lagi kita. Unsri itu kan di Indralaya, kampusnya itu 1 jam perjalanan kurang lebih dari kota Palembang, ya kan? Itu kan pakai ngumpul nanti di Unsri yang di Palembang, kota Palembang misalnya gitu kan, dari kota Palembangnya naik bis karyawan kan gitu, bis pegawai, bis Unsri ke Indralaya ke kampusnya, kan itu bisa dihitung tuh Pak. Karyawan Unsri itu mirip Pak, kamu ya saudara kembar nih, Unsri sama Unsri berapa orang, jadi bisa diestimasi, berarti ada misalkan 10 bis, nah, bisa dihitung, berarti kurang lebih 22 orang tuh ngurusi bis karyawan Unsri tadi, kurang lebih seperti itu. Atau yang 4 dari yang di kota Bandungnya sampai ke Jatinangor ya, kan jauh juga itu kan, kalau mau difasilitasi bisa dihitung. Jumlah karyanya berapa, kebutuhan bisnya berapa, sehingga nanti kru bisnya tuh perlu sekian orang. Ini contoh untuk peralatan kerja, dari pendekatannya pendekatan peralatan kerja. Next, sekarang tugas per tugas. Jadi pendekatan ini dipergunakan untuk menghitung kebutuhan pegawai yang pada jabatan yang hasil kerjanya abstrak atau beragam, yang artinya hasil kerja dalam jabatan tersebut banyak jenisnya. Butuhnya apa informasi yang dibutuhkan? Ini dia, ada uraian tugas, satuan hasil, waktu penyelesaian rata-rata setiap tugasnya, kemudian volume atau beban kerja dan setiap uraian tugasnya, kemudian waktu kerja efektif. Ini kita di sini namanya ya, ya PLP namanya di sini ya. Nanti kita tengok. Karena kita macam-macam kan, kerjaan kita banyak ya, outputnya beda-beda kan. Kalau yang tadi kan jelas tuh, yang sopir bis apa tadi ya dokter tadi kan jelas tuh seperti itu. Kalau ini dia nyata sebetulnya, tapi abstraknya gimana ya? Menjelaskan dan supervisi menggunakan alat kategori 1, apa wujudnya? Nggak ada kan? Tapi ada hasil kerjanya nggak? Ada. Apa hasil kerjanya? Mahasiswa paham tentang alat itu, dia bisa mengoperasikannya, alatnya tidak rusak dan segala macamnya. Itu hasil kerjanya kan? Outputnya kan di situ. Tapi kalau ditanya bentuknya berupa biasanya laporan ya, atau logbook atau apalah gitu kan? Kita tulis itu. Kalau bahasa ISO kan catat yang kamu lakukan yang kamu catat kan begitu. Biasa lah itu simbol-simbol kan. Tapi itu kita bisa pakai. Next. Nih, karena ada waktu, itu waktu kerja efektif itu kan kalau 5 hari kerja, waktu kerja efektif itu seharinya itu 5 jam. Ada yang lebih dari 5 jam? 7,5 jam itu teori. Tapi kita hitungnya adalah efektif. Dikurangi apa pergi ngopi. Nah, iya kan? Pergi jemput anak, kan begitu. Ibu-ibu ngopi sampai titik ngopinya lama. Kan gitu ya. Nah, jadi sebetulnya sekarang lebih 5 jam itu lah ya. Isoma 1 jam tapi bisa sampai 1,5 atau 2 jam jangan-jangan kan gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian berarti per minggunya adalah 5 dikali 5 25 jam. Waktu kerja efektif per bulan 25 dikali 4 sama 100 jam per bulan. Per tahunnya itu totalnya 1250 jam. Jadi angka 1250 jam ini yang nanti kita jadikan patokan. Ya. Ya, sabar. Next. Next. Sudah? Oke. Nah, jadi ini ada uraian tugas. Apa yang dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya, kemudian mengapa harus dikerjakan. Waktu penyelesaian rata-rata ya. Dalam waktu yang diukur dari satuan waktu yang digunakan menyelesaikan suatu tugas jabatan ya, yang dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, perangkat kerja, kondisi lingkungan kerja, prosedur kerja, terus kompetensi pemegang jabatan. Sama-sama menggunakan alat apa yang umum sama Bapak Ibu semua ya. AS lah misalkan, karena mungkin basisnya banyak kimia. Antara yang kompeten sama yang tidak kompeten itu pasti akan berbeda waktunya. Ya kan? Baca ya. buku panduan dulu. Hasilnya pun berbeda. Keamanan terhadap alat itu pasti berbeda. Iya. Nah, kalau yang kompeten itu jangan-jangan ini aja nyala kan? Di apa? Nyala dia. Gitu kan? Kalau yang apa? Ini yang mana? Kan begitu. Cara menaikkan yang mana? Menaikkan suhu atau apa dan segala macam saya nggak tahu. Biasanya yang prepare sampelnya ya, preparasi sampelnya kan
itu kalau tidak pandai dalam preparasi sampel, itu hasilnya pasti aneh. Kami ada teknik sipil, Bu Herlina juga teknik sipil. Preparasi sampel itu namanya sepele, tetapi saya coba uji kuat geser ya, kuat geser pasir ya, kayak alat direct shear gitu. Saya sebarang preparasi sampelnya, sama begitu saya bener-bener saya tuh hasilnya ternyata sudut geser dengan kohesinya berbeda. Terus metodenya saya percepat pergerakannya, saya perlambat pergerakannya, sama pakai saya pergerakan standar ASTM. Itu berbeda juga ternyata. Berarti banyak faktor-faktor yang mengaruhi. Saya rasa di semua kita akan seperti itu. Makanya diperlukanlah orang yang tepat. Orang yang tepat inilah salah satu bergening kita kepada Bapak Ibu pimpinan kita untuk minta SPBD bisa kemana-mana. Gitu. Pak, saya mau pelatihan ISO ke Unsri. Iya. Apa gitu? Ini loh Pak. Nanti kalau tidak kompeten yang mengelola lab itu Pak, jadi bisa digunakan itu untuk ngadep pimpinan. Ngadep pimpinan jangan, Assalamualaikum, tolong di ACC ya Pak, saya mau pergi. Ya, agak di pendekatan sedikit-sedikit kita tunjukkan dulu bahwa itu sangat penting gitu. Pengalaman saya tapi ya. Bapak Ibu nggak tahu mungkin ada yang malah dipaksa suruh pergi kan? Pergilah katanya kan? Iya kan dipaksa. Pergi ada yang dipaksa. Keserap. Temen udah ngajukan ditolak terus, tapi ada yang dipaksa kan luar biasa itu. Dipaksa sama pimpinannya tuh. Dengan syarat. Oh udah gitu lah enak tuh teman tuh. Next. Dengan syarat harus mengisi lagi di kampus. Ini dia Bapak tanya tadi. Ini tuh PLP ya Pak ya. Kalau untuk PLP ini jadi rata-rata angka per jamnya itu kita hitung. Ini jumlah jabatannya ada pertama muda madya. Sama nggak ini? Sama yang tahun kemarin. Oke ya. Sama deh. 3A ke 3B itu kan untuk kalau angka kredit perlunya 50 ya. Covidnya angka 50. Jam kerja efektif per tahun tadi 1.250. Waktu kenaikan pangkat reguler itu 4 tahun ya. Ya ini kemungkinan besok setelah SKP ini kita fungsional tapi naik pangkatnya reguler. Karena di SKP cuma 25 tadi kan. Kalau di muda ya, kalau di madya 37 ya, setengah. Tapi sama tetap karena kebutuhannya beda. Yang ini perlu 50 cuman ya gitu. Seperti itu. Sehingga rata-rata angka kredit per jamnya itu dapat 0,01. Sehingga rata-rata angka kredit per jamnya bisa dihitung selisih waktu angka kredit ke pangkat selanjutnya dibagi jam kerja per tahunnya ya 1.250 itu dikalikan dengan waktu naik pangkat. Itulah dapat 0,01, 0,1. Nanti kalau sudah di 3D itu 0,02 ya karena punya beda. Punya udah naik kan. Nanti 0,05. Nanti yang 0,05 nanti kalau dipakai dari utama. Kalau ada jadi ada utama nanti kematian yang utama itu perlu 0,05 itu komponen. Next. Jadi waktu untuk menyelesaikan item pekerjaan itu angka kredit dibagi dengan angka kredit rata-rata. Angka kredit yang mana? Yang ada di butir kegiatan kita itu. Misalnya menyusun SOP pemeliharaan alat. Di situ berapa tertulis angka kreditnya? 0,1 misalnya. Berarti angka kreditnya 0,1 dibagi dengan angka kredit rata-rata tadi. Jamnya. Jadi kalau waktu untuk menyelesaikan volume kegiatan per tahun adalah waktu real time yang diperlukan untuk menyelesaikan volume pekerjaan dalam setahun. Sehingga jumlah kebutuhan per jabatan yaitu waktu penyelesaian rata-rata dikalikan dengan beban kerjanya dibagi dengan waktu kerja efektif. Ini lanjutan dari tadi. Oke, terus lanjut. Ini contohnya. Contohnya ini menyusun program tahunan ya sebagai anggota. Angka kreditnya 0,34. Waktu menyelesaikan waktu efektif untuk menyelesaikan sub kegiatan ini, menyusun program tahunan ini, angka kredit dibagi angka kredit rata-rata kerja, ketemunya 17. Volumenya berapa? Ya, karena program tahunan pasti satu ya Pak. Nanti kalau ini salah isi, nanti jadi Bapak Ibu isinya di volumenya ini aja sebetulnya.
Kalau yang lainnya nanti sudah rumus di file Excel-nya. Jadi isinya di volume ini. Kalau kita salah isi volume ini, nanti hasilnya luar biasa di bawah kebutuhan pegawainya. Program tahunan kita isi 20 misalnya gitu kan. Berarti kerjanya buat program tahunan saja kan. Sampai 20 biji kan gitu. Ya. Atau SOP nanti SOP jadi semuanya. Berarti ini perlu dipertanyakan kerjanya. Yaitu perlunya verifikasi tadi. Kan tadi kan setelah anjaman harus ada verifikasi, kemudian divalidasi, baru ditetapkan kan begitu. Sehingga tidak ngawur gitu. Terukur semuanya. Dan seterusnya ya, itu sampai waktu penyelesaian per volume kegiatan itu nanti di total. Ini item butir kegiatannya apa saja sampai terus ke bawah semuanya, terus di total. Next, misalnya ya, ketemunya itu nanti di bawah tadi 5.100 jam ya, dibagi dengan jam kerja efektif per tahun 1.250. Ya, kalikan satu orang ketemunya 4,08. Berarti untuk jabatan ini diperlukan 4 orang PLP. Misalnya seperti itu. Pakai acuannya yang kemarin. Iya kan? Tapi nanti hati-hati. Jadi kalau yang tidak pernah atau tidak mungkin kita buat di lab kita, nggak usah diisi jam kerjanya tadi Pak. Volumenya itu nggak usah diisi, dinolkan aja. Dinolkan. Ini semuanya mau diisi gitu Pak, biar banyak butuhnya. Gitu. Nanti verifikatornya harus isinya. Bener ini Bentar ya. kan? Seperti itu. Kemarin itu disuruh bikin. Nggak usah diisi. Jadi kalau memang yang kita rasanya mission impossible lah gitu ya, nggak mungkin kita buat, nggak usah diisi, ditolak aja. Boleh. Dapat dari mission aja. pegawaian misalnya. Walaupun di peraturan itu ada pekerjaan, tapi Ini kan? kalau Berarti kepegawaian ini minta dibantu oleh masyarakat nggak usah diisi. Justru harus kita dilibatkan. Dia bilang udah bagus kan. Yang paling penting apa? Ada Ini bapak kunci disuruh korporasi ngerjain ya. honornya buat dia. Di kepala kita Ada yang kita diajak jadi tim. Nah, bapak yang mana? Semuanya Itu berkeadilan permasalahannya untuk kita. Pak. Kalau kita diajak Apa jadi itu? tim berarti bagus. Nanti Dia berniat yang ngajak atau di bawahnya ikut itu bisa promosi. naik. Tapi kalau bapak disuruh Yang di ngerjain, sini bisa naik. sementara yang honornya dia itu nugasin bapak aja. Lowongannya. Gitu Pak. Kan Per Yang penting nanti kita bisa naik ke depannya. Oke ya. Jadi kan bukan dipermudah urusan soalnya. Soalnya Nah, Karena satu lewat tugas kan kepegawaian bisa juga. lama, ada 2 versi. Ya, emang ini aslinya tugas dia Pak sebagai kepegawaian. saya nggak tahu. Iya, dia kan merekrut karyawan berapa Apalagi berdasarkan kalau- analisis. Labnya Indro sama ada yang kontrol. SKR pengoperasian. PLP udah begitu Tahu sama lapangan nggak itu ini? berbulan-bulan misalnya Kerja. atau berhari-hari kosong labnya kalau sendirian ya berarti makanya itu per lab gitu. Jangan Ini sampai. idealnya. Jadi setiap lab Idealnya harus jurusan 90 orang. dari satu jurusan 9 kan ke bawah. Ajabnya dikumpul di jurusan, nanti 9 dikumpul di fakultas, 9 fakultas nanti PLP. dikumpul di universitas atau di politeknik, di direktorat Mudanya bu atau di pertamanya di masih. direktorat ya atau politeknik ya. Oh, kali pertama aja 9 harus. Paling muda turun. Sehingga nanti itu menjadi Iya, bahan atau syarat kalau ada yang Semakin senior semakin berkurang. Hanya atau tergantung sebagai bahan untuk diadakannya revisi peta jabatan. kalau labnya terus berkembang. Jadi kayak bapak yang dari dari mana Pak? Aceh juga ya? Nah, dari Aceh tadi. Yang penting itu kita punya ajabnya Pak. Kita punya ajabnya dulu. Itu satu langkah pertama itu kita siapkan ajabnya dengan kepegawaian tentunya ya, dengan kepegawaian. Sehingga tak kala nanti akan ada revisi jabatan, revisi apa namanya peta jabatan, kita sudah punya nih. Makanya nanti pendekatan sama kepegawaian itu apa namanya melakukan revisi-revisi perencanaan revisi peta jabatan karena itu penting. Apalagi masih banyak yang junior ini Pak, masih yang kayak tadi ada yang dari Universitas Timur kayak tadi ya, kan dari swasta dinegerikan, otomatis kan masih banyak yang di pertama atau Pak kayak atau kalau ya dia apa namanya diterampil ya, masih di pelaksana tingkatnya kan itu. Artinya jalan karirnya masih panjang tuh, kalau nggak tersedia pejabatnya kan kasihan. Kan kasihan itu. Dan saya yakin kayak Universitas Timur tadi, temannya Bu Tren tadi, pasti belum punya. Kenapa? Karena baru dari swasta dinegerikan. Kan begitu ya. Belum terjadi juga di Riau pernah ada namanya Politeknik Negeri Bekalis. Dulu Politeknik Bekalis itu punyanya Kabupaten Bekalis.
Kemudian pas zamannya Pak Muhammad ya, mendidiknya itu dinegrikan. Udah dibawa. Yang kemarin dia karyawan yayasan, itu kan dia akan menjadi pegawai negeri kan, Biro secara SDM. bertahap juga, nggak pun langsung semuanya, Kemarin. secara bertahap. Jadi sorenya Yang kasihan yang sekarang harus ini. jadi Yang secara ini begitu sudah ada namanya P3K, cepatnya diangkat sebagai untungnya P3K, ya bukan itu sebagai lolos PNS. apa enggak kemarin. Jadi masalah. Yang dari universitas swasta dinegrikan tadi, Tapi waktu itu labnya masuk semua. makanya Iya. Iya, ini ada 12 lab. Maksudnya di 12 Karena ini beda 9 dong. aturan P3K masih seperti yang berjalan sekarang. Masalahnya Yang kalau per 5 tahun, di 5 tahun tadi. karena butuh verifikasi. Bener, aturannya seperti itu Satu sekarang. orang itu bisa Tapi membuat tidak ada dua. salahnya kita mengusulkan Bisa tiga. apa namanya perubahan peraturan. Kita ngerti yang Salah satu cara pengusulan perubahan peraturan itu adalah makanya kan kemarin cuma soal aja nggak sempurna ini, cuma kan kita nggak enak. next Tapi kalau 9 berarti satu lab satu. dari hitung-hitungan yang tadi, 12 anggota tadi sembilan. semua Ya 9 kita temukan semua. yang Sehingga nanti keluar anggota jabatan seperti pertamanya ini. 5. Ini kelasnya. Jadi 9 lah Kalau pertamanya. Ahmadiyahnya 11, Yang mudahnya Bapak 5. kalau B itu berarti PRP Berarti sudah cocok ada. satu lab satu. Sekarang waktu itu ada 2, sementara Standar sekarangnya lima. adalah 5. Berarti kurang Sampai berapa? satu Kurang 3. lab ya. Potensi dari yang muda itu bisa berpotensi untuk naik ke Ahmadiyah. Karena ada tiga kekurangan kan. Lima dia kasih 3 aja. Nah, nanti Memang yang muda kan siapa satu kurang. Ini bisa nih PRP yang pertama kan ada 2 ya. Ada berapa nih sekarang? Ada 1. Ini kan lab dasar Bisa dia naik. ujian Bisa lulus. Nanti ya di pertama itu ada lowongan 2. Yang di pertama Suatu saat nanti dua-duanya bisa angkat bareng. rekrut baru dari CPNS atau dari P3K atau alih jenjang yang dari penyelia alih jenjang ke pertama. Jadi kalau pertama kita isi bisa 2. Lowongan yang ada di pertama bisa 2 ini. Bisa yang dari terampil dari jenjangkan atau memang sudah biasa. buka baru. Kalau dijaga Karena sama tentu kita juga karena yang alih jenjang juga syarat ketentuan harus berlaku juga kan. S1 dia kan seperti itu kan. Pokoknya lulus dia kan seperti itu. Kalau di luar juga dia megang 2 lab. silakan. Yang satu kan ini mah kemungkinan risiko kecelakaannya Ini kecil. paling mudah di sini paling cantik lagi kan. Karena agak mahal, tapi tetap aja kok cedera barang Ini hilang kayak barang pakai hilang. baru kejatuhan. Selamat sore, udah sore ya. Oh, masih siang, Bobo udah sore. Jam saya masih jam Papua soalnya. Iya Pak Ratman, izin bertanya. Saya pernah yang ngobrol dengan Nah itu orang apalagi tua menjelang klien malam. kami lah terkait dengan peta jabatan ini. Yang saya mau tanyakan itu gini, ada beberapa laboratorium yang ada di Ucek itu bikin males ini. peralatannya itu kan tidak mensupport Gak ada PLP. untuk kategori 3 lah. Kalau kita mau melihat di juknis Asisten itu kan kalau untuk nggak ada dosennya Ahmadiyah kapan itu aja kan dia bisa kan. harus melakukan Bukan pegawai kan ya, asisten kegiatan sesuai yang kunci ya berbasis kecelakaan. Nah peralatan itu yang kategori bisa 3 gitu ya. kita suka ke bawah. Nah, kira-kira bagaimana gitu? PLP-nya kurang ya, karena kerjanya di sana. Iya, pendapat Kerja kita dari di Pak sana. Rahman sendiri, sementara kebutuhan itu sebenarnya ada di situ, cuman dari segi peralatan itu belum support sehingga peta jabatan itu tidak bisa Iya dimunculkan betul. oleh Kalau dosen punya Itu asisten kaitannya sendiri, terkait dengan memang gak ada PLP itu dianggap ruangannya dia, sehingga dosen yang lain gak boleh dimasuk. Oh, terima kasih Karena Bu. asisten bisa masuk gitu. Ini kebetulan satu apa dengan saya. Satu perguruan. Dari sipil ya. Tapi bedanya kalau beliau 20 semua tadi dari kepala lab, dari PNP sampai dosennya. Tepuk tangan untuk beliau ini luar biasa. Ini memang karakteristik lab itu memang macam-macam, kondisinya juga macam-macam. Walaupun nama labnya sama, tapi kalau beda institusi biasanya memang macam-macam. Salah satu problemnya tadi tugaskan di sana kan bisa harusnya labnya itu kan PLP di mana? kalau namanya lab apa namanya Jarang. PLP jarang ada yang berubah, pasti kurang. di Kalau ada biologi bisa, gitu ya. saya ada temen yang pindah ke Unpad ada. Fisika sama kimia. Yang mau pindah Harusnya ke kan sudah Papua ada aja. kategori 3. Misalnya kalau di kimia, kalau di fisika karena kita sendiri sering pakai ya. Nah, kalau fisika kita pakai kan contohnya geolistrik atau bioscanner gitu kan. Itu kan bisa. Itu kan sudah kategori 3. Apalagi yang sudah multi channel gitu ya. Tetapi di barang itu nggak ada.
rektor juga. Sementara kalau lab kimia kadang-kadang hanya alatnya alat dasar gitu ya. Ya praktikum kimia fisika dasar gitu ya. Dari temannya dikasih. Gas, gas utara dan segala macamnya gitulah, kayak sekolah menengah dulu gitu ya. Nah, kalau seperti itu kondisinya memang betul tidak memungkinkan untuk ada Makanya mobil teman saya katanya semuanya pakai, katanya selama saya di sini silakan memungkinkan. Salah satu cara dari Nova keliling-keliling kita di harus Sriwijaya di Palembang. seperti pesan Pak Lima tadi, upgrade kepada alat yang lebih mutakhir. Kemana aja pasti ada katanya. Nggak pun terbaru juga, tapi sebetulnya bisa juga. Alat lokal sudah cukup banyak sebenarnya. Kalau hanya kebutuhan praktikum dan penelitian kita itu masih mencukupi juga alat yang lokal punya. Dananya kan jauh lebih murah Pak, karena tidak biaya impor dan segala macamnya gitu ya, lebih murah. Jadi itu bisa jadi solusi itu. Paling nggak ada alatnya dulu, diadakan alatnya. Lokal pun jadi, misalnya tadi kayak geolistrik. Kalau pakai yang tadi multi channel tadi itu miliaran ini, sekitar hampir 2 miliar itu harganya. Tapi ada alat yang apa namanya itu sekitar 40-50 juta ya Pak. Tapi sudah kategori 3 karena tingkat kesulitannya sama, bisa diakali dengan itu. Kemudian fungsinya banyak Bu, bisa ditawarkan, fungsinya banyak loh. Kita bisa menduga air tanah, kita nanti bisa menduga lapisan-lapisan, termasuk batu bara pun kita bisa tahu kan dengan batu bara dan segala macamnya. Kita bisa publikasinya berapa di sini ada cadangan batu bara. Mas bisa jadi juga dengan geolistrik gitu kan, dengan geoscan yang itu. Kan tinggal masukkan ke software. Kebetulan saya punya alat geolistrik di kita, tapi masih yang nggak bisa sampai ke dalam ya, masih yang di permukaan. Biasanya pakai di Chevron saya, pipeline itu untuk pipeline jalur pipa itu kan cukup gitu. Tapi nggak apa-apa. Kadang-kadang kalau Chevron lumayan cuannya. Ya, Tapi Chevron tadi tutup di Riau, masuk PHR. Ya. Jadi nggak apa-apa. Memang itu salah satu. Kalau memang itu kondisinya, berarti langkah pertama, anjab tidak apa-apa disiapkan. Setelah menyiapkan anjab, langsung yang pepet terus ada pengadaan. Artinya ini menjadi reminder juga buat kita semua bahwa ya kita juga nggak bisa over untuk saya harus duduk di situ. Saya sering mengatakan itu kepada teman-teman bahwa memang kalau peralatan di lab itu nggak mensupport, ya kita juga nggak bisa kejar-kejaran untuk duduk di situ walaupun keinginan kita besar gitu kan, sehingga menjadi reminder buat kita semua bagaimana kita bisa mensupport pimpinan untuk bisa mengadakan peralatan-peralatan tersebut sehingga bisa mensupport untuk jabatan kita semua. Siap. Bisa juga bisik-bisik sedikit. Keputusan direktur. Kalau alatnya mahal Pak. Jadi di SKTK-nya itu udah ada kayak ahli muda. Biar ada yang politeknik tertentu kan gitu kan. Kalau sekarang pakai SKP kan lupa kan gitu kan. Politeknik dari Subang, Jadi PNS. nanti baru siapkan alatnya. Jadi PNS, PLT ahli pertama. kan Jadi itu informasi itu dari seru sih ya. Sering kita mendapatkan dan pimpinan itu diperlukan ya. Memang Padahal harus juga. SKTK-nya belum ada. Mungkin 2 tahun lalu. Ada Pak. Oh, Jadi di belakang SKTK-nya saya. belum ada. Ya. Bikin dulu ini, padahal dia formasi PNS. kan harusnya pengumpulan informasi itu Berdasarkan ini. syaratnya dapat terjadi. Iya. Karena itu politekniknya baru. Baik, terima kasih Pak. Dulu di Silakan. media. Perkenalkan nama saya Muhammad Fikran Jalani Dia belum dari Politeknik Pekerjaan Umum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Rakyat. diajukan ini Biar ada Itu saya, orang PU. Jadi walaupun kita belum nyampe ke sana udah dipersiapkan Iya. gitu. Kebetulan saya di Kalau lab begitu teknik habis, Pak Pak. Jin. Sama dengan saya berarti. Jin. Ada yang saya tanyakan Pak. Yang pertama tentang analisa jabatan. Nah, itu sebelumnya latar belakangnya itu ada arahan dari direktur kami untuk segera mendaftarkan ISO 14025. ya Terus Itu kemudian kebu junior itu kalau ISO. Kita ahlinya sini. terus ini setelah itu kami harus menghitung kebutuhan struktur organisasi atau SDM yang ada di lab kita itu Pak. Nah, yang sudah dijelaskan tadi adalah analisa jabatan untuk PMP-nya atau Pak. Nah, kemudian dalam sebuah lab itu kan
ada kaleb dan juga ada PLP, ada teknisinya. Nah, gimana Pak caranya menghitung analisa jabatan agar muncul jumlah teknisinya Pak? Nah, jadi satu buah perhitungan itu muncul, oh PLP-nya sekian, terus ada kalebnya, ada penilaiannya mungkin, terus teknisinya sekian. Nah, itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, untuk di lab mekan itu Pak, komposisinya apa namanya? Kalau yang di tempat Bapak itu komposisi jagung PLP-nya itu idealnya seperti apa Pak? Mungkin apa namanya? Apakah hanya cukup di jenjang terampil aja atau malah mungkin bisa PLP ahli utama? Karena mengingat kami punya 38 jenis peralatan mekan Pak, jumlahnya 93. Alat yang paling rumit itu triaksial, analog sama triaksial siklik dan ansat Pak, yang dari UK Pak ya. Nah Saya itu belum pandai Pak. nah, saya masih belajar Pak. Bisa saya belajar sama Mas ya. Saya nggak punya alatnya masalahnya gitu. Nah itu terus sama sekalian Pak, yang ketiga lab mekan itu kategorinya itu kategori 2 atau 3 Pak, saya masih Tipe maksudnya. iya Pak, tipe Pak, Tiga. 3 Pak ya. Mungkin itu aja Pak. Kalau tipenya tipe 3, karena di Mektan itu sudah komplit ya. Semua kegiatan itu ada. Pendidikannya iya, penelitiannya iya, pengabdiannya iya. Sudah tiga. Tipe lab 3. Oke ya. Kemudian, nanti Bapak Ibu tolong akan sesuaikan antara pertanyaan juga mau ISO tadi. Memang kalau di ISO itu tidak dikenal istilah PLP. Tapi udah pelatihan belum? Di ISO dikenalnya adalah teknisi atau laboran. Kan begitu ya? Pelatihan jabatan Oke ya. fungsionalnya enggak? Tapi nggak apa-apa, kita ajaknya bukan teknisi atau laboran. Kita ajaknya tetap PLP sesuai dengan yang teknisi bisa, yang terampil itu masuk ke teknisi laboran. Kan begitu ya? Nanti untuk yang penilaian laboratoriumnya itu bisa yang PLP yang sudah dari yang sudah tidak kalian bisa seperti itu. Iya, jadi PLP yang sudah madya bisa nanti jadi penyedia laboratorium atau bahkan mungkin manajer teknis seperti itu. Oh, kalau manajer teknis berarti sama dengan kaleb berarti Gimana? sama dengan kepala lab Istiqlal Tergantung sesuai organisasi seperti apa. dulu diberhentikan. kalau sementara Belum jadi PLP belum diberhentiin kan saya. dikepalai oleh kepala lab atau kepala lab. Jadi nanti ditentukan struktur organisasinya dulu kan, baru nanti disesuaikan. Beda sebenarnya dari teknis sama kepala lab. Jadi kepala lab di bawahnya ada manajer-manajer, dan manajer keuangannya, dan manajer teknisnya, nanti ada manajer mutunya kan begitu kalau bahasa ISO itu. Jadi agak lebih banyak, agak lebih panjang strukturnya. Kan begitu ya. Kalau yang lab-lab Ini potensinya saya malah belum bagus ya. Cuma kepala lab masuk PLP aja. Kurang lebih seperti itu, paling sama ada KPK, kelompok dan kalian ya. Itu dikasih tahu Seperti itu. kementerian. Oh ini udah jumlahnya sekian. Tapi udah bagus itu Pak. Ya mungkin nanti ada. Jadi nanti jabatan-jabatan yang ada di struktur organisasi yang ditentukan dengan ISO itu bisa diisi oleh kompetensi sumber PLP daya. sesuai hasil anjapnya. Kalau ambilnya ya PLP tadi, tapi nanti kan PLP kan berjenjang ya Pak ya. Ada yang Jadi juga sebulannya Pak ya, iya. yang terampil Di ISO nggak akan ketemu istilah PLP. ya. Nggak akan ketemu kalau di ISO. Ya karena PLP kan juga baru 2010 di kita ya kan. Ya seperti itu. Pasti teknisi laboran masih seperti itu bahasa sebutannya. Sama nanti ada penyelia laboratorium ya, dan penyelia ya. Di ISO penyelia itu nanti bisa diisi disesuaikan dengan. Tapi jangan itu juga, jangan yang terampil pelaksanaan dijadikan penyelia. Oke ya, ayam PLP ahli utama dijadikan pula teknisi laboran itu terbalik. Jadi diikuti aja nomenklatur apa jenjang jabatan PLP-nya itu disamakan ke nomenklatur ISO. Terjawab ya? Oh, Terjawab kan? iya. Sama yang satu tadi Pak, kalau di Mektan itu idealnya itu komposisinya bagaimana Pak? PLP medianya berapa? Kan sudah terdaftar. Berapa? Terakhirnya berapa? Kalau lihat Idealnya. Kalau di tempat Maret udah lama Pak. Tempat saya seperti yang saya ceritakan tadi pagi. Makanya Saya jaga tadi Pak. Saya sendiri. lagi. Jadi belum ideal. Kalau idealnya itu ya madya paling satu ya.
sistem kan. Yang pelatihan kompetensi itu baru kemarin ya, bulan kemarin baru lama juga. Seminim-minimnya Tapi kan itu lama juga. PLP lah. Seminimnya lagi satu lab satu PLP. Alah orangnya masih itu kurang dia paling nggak tuh dua sebetulnya kalau satu lab tuh. Ada yang terapi, ada yang ahli gitu. Nah, ini yang ahli mencari yang terapi juga masalahnya kan. Sementara kerja yang ahli ada 3 jenjang bulan tadi kan. Apa kerja yang ahli berarti ada 6 jenjang yang dikerjakan ya kan. Jadi satu jaga saya bilang gitu. Kurang gitu. Oke, siap. Mungkin izin Pak, nanti saya sering call dulu. Oke, siap. Siap. Lima tahun Pak. Oke, siap. Saya malah belum punya triaxial yang unsaturated soil. Itu ilmu bagus itu. Ini masih panjang loh, kita belum praktek. Nanti mungkin sampai praktek. Mohon maaf untuk materi Pak dilanjutkan materi dulu aja, nanti selanjutnya untuk tanya jawab Bapak Ibu ya. Next. Jadi itu cara yang pertama. Dia ada 2 cara ya. Cara yang kedua ini sedikit lagi. Jadi kalau cara yang kedua ini yang kemarin dipakai terakhir ya oleh Kemendikbud ya. Jadi ada cara hitungnya agak berbeda. Standar kemampuan rata-ratanya itu ada yang namanya kontribusi. Itu jumlah waktu rata-rata setiap jenjang dibagi dengan jumlah waktu semua jenjang. Sehingga SKR-nya jam efektif per tahun itu sama 1.240 itu dibagi dengan kontribusinya. Sehingga nanti kebutuhan pegawainya adalah kontribusi dikalikan dengan volume kegiatannya dikalikan dengan standar kemampuan rata-ratanya. Next. Nah, contohnya ini ya. Jadi kalau di cara yang ini semuanya dikumpulkan. Yang perancangan ahli dikumpulkan semua. Ini ada perancangan ahli pertama, jumlah jam per kegiatannya itu adalah 36 jam. Kemudian perancangan ahli muda itu 42 jam. Ini contohnya ya. Perancangan ahli matiannya 39 jam. Total jam di pengerjaan perancangan ini atau perencanaan ini 117 jam. Sehingga kontribusinya bisa dihitung 36 dibagi 117 sama dengan 0,31. Berarti itu kontribusi PLP-nya di situ. Kemudian 0,36 dan 0,33. Sehingga SKR-nya adalah 1.250 dibagi dengan 117, yaitu 10,16. Dibuat semua nanti seperti ini sampai ke pengoperasiannya, pemeliharaannya, pengevaluasian dan pengembangan. Ini kan baru perancangan ini kan. Nah, dibuat dari semua seperti itu. Pengoperasinya juga, pemeliharaannya juga, evaluasiannya iya, pengembangannya iya. Terus next. Ini contohnya ya. Nanti hasilnya seperti ini dikumpulkan. Perancangan kegiatan labnya, kontribusinya, volumenya sampai 18, SKR-nya 10,8, sehingga kebutuhannya adalah 0,52. Kemudian pengoperasian alat dan bahan, kontribusinya hasilnya sama kan? Perancangan berapa ya kan? SKR-nya 11,9, kebutuhan BLP-nya 0,6. Untuk pemeliharaan, pengevaluasian dan pengembangan dicontohkan volumenya nggak ada ya, berarti 0. Sehingga totalnya adalah 1,12. Berarti untuk jabatan ini diperlukan PLP 1,12 berarti 1 berangkat ke bawah Pak, karena belum 0,5 ya. Nah itu dikasih extra time bekerjanya berarti. Ya, ini baru jempolnya nih kalau 0,12 nih. Oh, lab saya 15 sudah nih waktu itu SK terakhir pusing. Next, seperti itu ya. Sehingga nanti total kebutuhannya bisa dituliskan di sini. Nanti ada di Excel-nya ya Bapak Ibu ya. Ahli pertamanya ke 112, bahkan 1, karena sehingga kebutuhan kategori 1 ini hampir semua lab ada. Satu lab. Gitu ya. Nanti lab lainnya begitu lagi. Nanti diusaha. Nanti dikumpulkan di fakultas. Dikumpulkan di perguruan tinggi. Kita siapkan. Nah ini baru berkurang kan kategori 2 nya. Next. Ini contoh ya. Di Banten, contohnya kebutuhannya 4 ya. Ahli pertama. Kemudian yang sudah ada misalkan 2 ya. Kemudian P itu adalah perkiraan passing atau pengangkatan PLP dari jabatan lain. Oh yang itu belum ada. Jabatan.
Nggak ada. KTPN Ya, gitu nggak. tulis nol. Kita sampai kebutuhan NJ aja. itu perkiraan Diperoleh PLP yang lagi akan gitu. naik jabatan. Misalnya ada 1 orang, ini sudah Logis angka nggak kreditnya ini? udah deket. Perencananya Jadi bisa lebih diperkirakan. tinggi. Jadi di data Logis yang nggak tadi ini? kan, boleh hampir ada 1 orang. Ini loh, dalam waktu 2 jam aja bikinnya. PLP pensiun. Karena besok harus dikirim Saya kan di masih RSD. muda tadi kan, berarti Harus belum ada dibawa pensiun sama kan, wakil rektor. masih nol kan begitu. Tapi Dikerjain informasinya aja ada. Untung betul. Dan seterusnya. Sehingga nanti di Kita Lenexa setoran. pertama muda Madya itu digabung semuanya satu-satu, total formasi di Lenexa PLP-nya jabatannya adalah ada 3. Tapi ingat 3 ini ya, 3 ini hanya yang muda dengan yang Madya itu akan terisi dari yang naik pangkat. Oke ya, yang muda sama yang Madya itu akan terisi lowongannya dengan yang naik pangkat. Kalau yang ahli pertama itu tadi yang 2 terisi dari yang ahli jenjang, dari terampil ke keahlian. Yang kedua terisi dari yang pembukaan formasi baru, memang rekrutmen dari CPNS gitu ya, atau P3K. Jadi bisa 2 sumbernya. Jadi dia Bagaimana mau mengharap nanti dia kata langsung nyari pimpinan informasi. kan kita jangan aja Sedianya berapa? yang terampilnya aja nggak ada Tadi di mana yang mau betul analis betul aja kan, sembilan, tentu tersedia nggak mungkin 3, berarti selalu butuh dibuka 6 lagi. formasi baru. Nggak ada, baru 1. Duaan tadi. Tapi saran juga, saya Guyonan aja. Di baru beberapa waktu yang lalu saya Guyonan. bisik-bisik sama Dia pegawai ya, mesin dia. tolong untuk tahun Tapi ini di- baik itu P3K di ataupun CPNS dibuka dari yang Karena labnya di belum jadi. 3 sampai Punya dia. dari yang terakhir. Lagi dibahas. Kenapa? labnya. Ya tadi kita sudah di akhir tapi masih kerjakan kerja yang sampai hampir semua sekarang tuh yang ada tuh Di- keahlian. ada pegawai Yang juga keahlian ada. itu malah lebih sedikit, yang banyak yang keahlian. Ada yang Itu prodinya. tidak Udah ada, tidak pegawai bagus juga komposisi ada. PLP kita Komplain saya lah, bilang. saya prodinya udah ada, ya. nggak ada penelitian Itu yang awal. formasi baru. Itu yang bukan belum saja udah dari buku. dari ya sejak keterampilan. Karena relatif kan masih muda-muda seperti saya ini kan, nggak apa-apa kalau sama-sama di keahlian tapi masih aman lah kita mudah kerjakan yang pertama atau yang kerjakan yang mati itu masih oke lah. Tapi kalau udah satu kerjakan yang terampil ini kan ya kebangetan sebetulnya ya kalau boleh dibilang seperti itu kan. Karena yang terampil kan kalau di kimia misalnya ya kerjanya kan nyuci gelas-gelas itu kan seperti itu kerja terampil ya, menyiapkan alat kan gitu kan, itu kan kerja terampil sebetulnya. Kalau kerjanya keahlian kan sudah tidak seperti itu, tapi sudah cenderung ke operasionalnya kan seperti itu ya. Itu yang harus diperhatikan. Baru beberapa waktu yang lalu saya membuka ini bisik-bisik kepada teman-teman di kepegawaian. Oke mas, kamu usulkan untuk yang terakhir, tapi tergantung BKN juga. Itu kecil orang BKN tuh, saya kejar lagi. Jangan cuma usulkan titik, jangan setelah diusulkan dikirim surat, deketi kementerian dan BKN supaya yang di ACC itu ya. Karena memang kejadian tahun kemarin itu, tahun yang dulu, Menteri itu usulkan Dia dua, ngelola yang ada yang ahlian, ada kilap yang kemarin keterampilan. Yang keterampilan dijual semua sama BKN. Mas Jadi formasinya Politeknik yang ada yang saya ahlian pernah semua. bisa bilang itu Oh gitu ya? dirjen dikti aja isinya. Satu ya. Yang formasi mana tadi ya? Di situ yang perlu dijelaskan sebetulnya bahwa memang semuanya mendidik, tetapi ada tugas dalam pengelolaan lab itu yang tidak langsung berhubungan dengan mahasiswa. Oh, nah benar nah. Kan begitu ya? 17. Terus yang kedua, yang dihubungi yang tadi kan mahasiswa semester Itu yang 9 dulu 3, aja Pak. semester Dari 9 bisa 4 paling ya. Yang berhubungan setelah itu kan sudah nggak berhubungan lagi kan? Mudah. Kita gimana yang tugas akhir kan gitu. Kan gitu ya. Masih logis Artinya ya. didikan cukup juga sebetulnya. Kalau untuk yang kerjakan yang keterampilan ya, kalau D3 tadi kerjakannya keahlian baru tak cocok. Makanya Masih dilihat sementara yang masih keahlian saya cobain sebagai nih. ngelola Jangan 12. diulang lagi saya bilang, usulkan aja yang D3 saya bilang, yang keterampilan, yang keahlian tak usah usulkan dulu. Tapi Informasi kenyataan tahu. di lapangannya sih saya bagi ke teman-teman itu mau bertiga gitu. Udah 4 berapa itu? Lu pemain bola, ini 4-4-3. Ya itulah begitu. Kalau
saya sebetulnya karena itulah penelitiannya belum kerjanya banyak. belum Kerjanya jalan, banyak. tapi masih Kalau dosen Soalnya berarti itu masih baru semester 4 gitu. sudah banyak. kalau kami itu di saya di praktikum itu tidak dia jarang Kalau semester udah tetapi dia harus mendaftar. Jadi pendaftaran itu ke saya. Maksud itu penelitian Jadi dosen itu di kelas pakai nyuruh itu masih mereka untuk mendaftar ke masih praktikum di apa ya, kita kan. nggak perlu Nanti kan saya buat banyak dokumen segala supervisi. macamnya gitu kan. Kan rapor gitu kan, isi Jadi formulir. nanti yang berbau Daftar, kimia dan yang buat pegawai promo tinggi juga itu saya dari kan gitu kemarin. kan. Itu aja yang kita supervisi. Ya alhamdulillah sampai saat ini tidak pernah ada satupun dosen yang berdiri di depan pos Oh, praktikum. itu kalau tinggi nanti nyetel. Saya semua. Nah, Megang seperti itu. kotaknya aja satu. Bahaya itu tiba-tiba. Oh gitu ya. Macam-macam, banyak macam udah pakai safety apa udah. Ya. Kalau melayang. Dan kan kamu Terakhir. disuruh jam berapa? Sampai Masih malam nilai. Pak, mau nginep di sini. Wah, nggak boleh Pak. Dulu sempat ada yang Sorry. gitu. Kalau masih cerita. Tugas akhir kan tahu sendiri, baru ngerjain hamin 1 bulan. Hamin 1 bulan tuh. Tahu sendiri. Tapi silakan kalau yang dinilai tanpa selesai. Tapi nggak apa-apa, biasa. Karena sudah bertahun-tahun kan baru saya itu. Ini aja sudah nanti aku kalkulasikan Pak, ini diverifikasi logis apa enggak. Ini bikinnya cuma 2 Saya jam rasa aja itu Pak. dan seterusnya untuk yang terakhir Segini ya. 2 jam saya Next. pernah bikin. Ya, terima kasih. Malah Matur temen nuwun. misalnya Terima teman kasih. ditanya gitu, nah yang bikinnya siapa? Ya, Nyari ini. Terima kasih Pak Dinas. Kalau kita untuk praktek bisa langsung ini Pak. Sudah. kita buka prakteknya sekaligus boleh juga sambil tanya jawab ya. Ya. Jadi kita buka dulu ya. Ya, baik. 15 menit. Sambil menunggu Pak Selamat menyiapkan yang prakteknya, mungkin yang sudah mengacungkan tangan pertama, jadi mungkin dari Bapak yang ya nanti mendapat kesempatan pertama bertanya ya Pak. Kan yang PKBKN yang 2022 itu bilang kan angka kredit pertama setelah angka jatuh itu langsung menang ya. Kenapa? Apakah dari nol atau gimana? Itu bisa Boleh Bu. Dari nol. lihat di mana? Kalau saya kan Bapak yang pakai baju Ini hijau. aja. Ya, berdiri Bapak. Nah, ya. Pak Edi, Ini. nanti kan ini disampaikan Pak sama Pak Sofian pas setelah ini. Makanya nanti Tapi itu saya ya. ingat saya begini kan kemarin tuh batas cut dari batas cut off itu Perkenalkan saya Muhammad Edi Arif ya, dari PLP jurusan Teknik Sipil Universitas Tidar, Magelang. Misalnya Oh iya, ya. saya punya angka kredit dari Japanese. Mungkin sambil Begitu TMT kita sharing juga. langsung nol lagi. Sebenarnya sedikit Itu soalnya cerita posisinya di dan nomor 2. pertanyaan. Mungkin kalau cerita pernah beberapa kalau kali urutan di pasal itu beberapa peserta di nggak kayak gitu, udah balik ke terutama kecuali ada terkait, lihat pasal sekian gitu. Kecil dalam pasal 6 ayat 2 ada apa bahasa ini saya bisa adalah PLP di mana di jurusan saya jadi yang cuma ini ada belum saya ngerjain PLP. apa-apa kayaknya. Nah ini Bapak mau lebih 1 tahun nggak? Ya, tapi ada satu teknisi Sudah, laboratorium sudah. yang di mana Sudah non diangkat. ASN. Sudah diangkat. Terus labnya sendiri itu ada Saya sudah. 7 laboratorium. Nah, dari sharing tersebut yang akan saya tanyakan ini mungkin kebalikan dari Ibu yang Pemda Papua tadi. Kemarin itu Jadi kalau di Papua tadi kekurangan alat, kalau saya ketika masuk jadi PLP itu malah semacam kelebihan. Jadi kalau dua ada SDM-nya sisanya tidak ada, tapi 102, alat startnya dari terlebih. 102. Lebih itu harus dinilai dulu. Jadi tadi sempat di Kayaknya ini untuk yang baru. materi dari Pak Suratman mengatakan bila Tapi apa baru ya? kalau Belum pernah bisa itu Paknya ya. yang Ada yang sudah. tidak bisa dikerjakan tidak usah dimasukkan ke analisis Startnya dari jabatan. 117. Tapi Gitu. realitanya Sepengetahuan saya kemarin terkait Sofian penggunaan dan Berarti sudah 17 dibelinya itu alat bisa dihitung buat naik itu pangkat. alangkah baiknya alat yang dibeli harus dioperasionalkan. Jadi semacam itu Pak sharingnya.
Terus gimana ya solusinya terkait analisis jabatannya. Kedua terkait analisis jabatan juga. ini baru Maret sama Apakah ruang itu menjadi parameter khususnya berapa luasan ruang kerja kita ataupun luasan lab? Apakah nantinya kalau kita terus direalisasikan kebutuhan PLP-nya akankah berpengaruh sama luasan lab atau ruang kerja kita? Mungkin itu aja sih Pak. Dari nol lagi kan sama aja. Kalau kurang jelas pertanyaannya kemarin kan gitu ya. Mohonkan maaf. Logikanya Terima kasih. Atau itu hanya sekedar syarat supaya diangkat. kalau dulu mah kan persyaratan itu harus punya ijazah Ternyata sama. 100 Pak. Iya, Dari sisi Satu kan dulu Universitas tidak ada salah satu yang swasta di negeri kecil ya Pak ya? Iya. Iya kan sama ya? Magelang. Ada lowongan di Pak tidak di situ saya. Jangan mau Pak. Iya. Jangan mau nerima Pak Ratman Pak. Nanti jadi senior Pak. Iya. Tidak kita kan. Jadinya Yolanda Tapi saya nggak dilepas menteri dia. nggak bisa dimasukkan dalam Jadi karena udah di betul. Artinya item pekerjaannya Pak. Kalau memang itu alatnya ada, tidak ada masalah. Diajarnya itu malah bagus. Seperti contohnya Bapak kan baru 1 sekarang ya. Harus segera supaya ada lowongan yang dibuka. PNS tahu Formasinya itu biar dibuka sama singkatannya apa? Tidak. cuma dia pas dia mau Universitas Tidar, Untidar, Ya. buat Magelang, Gunung Tidar, gunungnya sih kecil ya Pak ya. Bukit Itu berarti rajin Bukit. gitu. iya kan 2 tahun Tapi bisa dia kan gunung. Tapi rajin. Jadi di itu ajabnya Pak, dari ajab itu lah ada kata Rajin nabi Pak Sulistio ya, yang dari ajab itu nanti itu akan ada formasi kebutuhan. Dari formasi kebutuhan itu nanti dibuka lowongan ya. Bisa dari tadi saya mutasi ke situ tadi kan bisa ngisi gitu kan. Atau nanti dari jabatan lain yang ada di Untidar, tapi tentu syarat ketentuan berlaku ya. Artinya memang orang basicnya teknik sipil juga gitu kan, bisa juga pindah situ atau membuka formasi dari CPNS atau P3K. Itu. Jadi boleh tetap itu. Memang harus malah bukan boleh ya, memang harus. Kasihan juga kalau sendirian. Ya, mungkin sedikit sharing Pak. Kemarin di awal tahun itu diminta untuk saya bikin semacam kebutuhan, terus dikasih semacam Excel punya Pak Ratman, tapi tidak ada sampai volume dan jam kerja gitu. Dari situ saya isi, nah terus dihasilkan semacam kayak apa ya? Kok nggak wajar kebutuhan PLP-nya, sementara kalau dilihat dari segi logika satu jurusan kok bisa sampai belasan PLP yang dibutuhkan gitu. Terus mungkin sedikit sharing juga, terakhir perekrutan yang non ASN khususnya kontrak itu tadinya di administrasi itu ditempatkan di laboratorium, tapi kenyataannya jadi TU, padahal secara kompetensi bisa dijadikan laboran. Nah itu bisa, jadi dialihkan jabatannya harusnya. Kalau buka formasi yang umum mungkin sulit, yang tadi itu basicnya sudah cocok, harusnya jangan di administrasi. Kalau administrasi itu boleh PHL, yang ini kan sulit, perlu keahlian khusus ya. Terus di lab ini kan PLP ini kan perlu keahlian ya, keahlian khusus, kompetensi khusus. Nggak bisa sembarang orang masuk. Tapi kalau administrasi, sarjana ekonomi bisa, sarjana fisikol itu yang macam-macam itu ya, SIKOM itu bisa. Kalau administrasi semuanya bisa mengerjakan. Tapi kalau begitu sudah masuk ke lab tidak bisa. Kita orang sipil disuruh kerjakan di lab kimia ya rusak ya bisa. Kerjakan nggak bisa. Jadi seperti itu. Kemudian satu jurusan 11 wajar tidak kira-kira? Harusnya wajar saja kan? Kenapa kok wajar saja? Kalau mau ngomong lab ideal, lab sipil paling tidak 6 lab. Ada berapa lab di Tidar? Untuk sipil 7 Pak. Malah 7. Kalau 11, idealnya kan
ideal minimal saya bilang tadi seminim-minimnya kan 2 paling tidak, ada terampilnya 1, ada ahlinya 1 paling tidak kan itu. Berarti kan perlunya 14. Ini cuma 11 kan, berarti masih normal sebetulnya kan. Harusnya kan begitu. Nah, tapi ataupun katakan 1 lab 1 baru 7 orang juga kan. 1 lab 1. Cuma tadi itu masalahnya karena pekerjaan itu banyak, kemudian nggak tahu, saya juga bingung banyak di tempat dulu, termasuk di Indonesia sendiri banyak yang menganggap PLP itu nggak kerja, saya juga bingung. Nah itu masalahnya. Kenapa? Yang menganggap nggak kerja itu orang PU, sementara tempat kerjanya beda, lokasi kerjanya kan beda. Kita di lab, iya kan? Kita di lab, apalagi yang lab sudah ISO yang punya Bionier ini, yakin saya sibuk tuh. Mau administrasi, mau apa kan begitu ya Bu ya. Orang ISO itu pasti sibuk, administrasinya pun sibuk, yakin saya tuh. Itu pun karena masih dianggap tidak kerja, bingung tidak kan? Yang anggap siapa? Biasanya di TU, ini mohon maaf Pak saya dari pegawai. Padahal kalau kita giliran tengok di TU, kebanyakan makan kacang, makan kuaci, kan begitu ya? Di tempat saya loh ya, tempat lain tidak tahu saya. Tapi itu fakta, tapi ya diserang tidak ada kerja kita. Kenapa? Dan kita kan kalau kita makan aja ya. Yang bisa dihitung kegiatan sampai kita mimpi mahasiswa belajar gitu. dari pas Si ibunya udah dinilai sampai bulan ditanya, gimana kamu beli kamu yang bisa dihitung teh hanya September kerjanya ya? Kan nggak perlu tahu itu. ibunya tuh gitu. Tapi kalau kejadiannya mau kayak yang kerjanya kemarin gimana? Dan keluar jam kerja loh jam 4. Ini yang bahaya ya. Oke, sekarang sini ya Pak ya. Jadi Excel-nya ini udah mau jam 3. Ini petunjuknya ada. Ini angka kredit terdapat tadi sini. Ini Excel semua. Sudah ada rumusnya. Nanti ini outputnya di sini. Kita jabatannya ini pertama, ini muda, ini masya, ini terampil, ini mahir, ini ceria dan seterusnya ya. Jadi ini kita isi di volumenya ini aja Pak. Jadi kolom L-nya. Ini contohnya nih. Supervisi ini saya nggak pernah melakukan, saya isi 0 gitu ya, seperti itu. Dan seterusnya nanti dapatlah ini totalnya. Nih, total jam penyelesaian semua item kegiatan PLP ahli pertama dari atas perancangan sampai ke pengembangan ya. Oke ya, totalnya 3.014 jam. Jadi kebutuhan PLP-nya tinggal bagi, ini dibagi jam kerja efektif per tahun yang 1.250 ini dia. Jadi jumlahnya ketemulah dia 2,4. Berarti diperlukan 2 orang PLP ahli pertama. Seperti itu ya, perlu wajar ya. Kalau ada yang ngomong yang enggak, itu wajar gitu. Itu aneh sebetulnya. Enggak wajarnya itu kalau lab itu tidak ideal. Tapi kalau kita mau ngomong lab ideal, wajar. Boleh tanya Bu Junior, ini ada. Kalau lab ISO itu semua harus terpenuhi. Kalau basic supervision harus ada semua ya Bu ya. Boleh ditanya itu kalau saya. Yang laboran, sebetulnya sana laboran ya. Laboran teknisnya siapa kan gitu kan. Penyelenggaranya siapa, manajer teknisnya siapa, manajer tentunya siapa, manajer keuangannya siapa. Itu satu lab itu banyak orangnya. Kalau ISO itu yang ideal kan kita ISO ya 17025 kan. Mengatasi kebutuhan PLP yang banyak. Jadi tadi ya Bapak tadi, oh itu bukan wajar tadi. Padahal kalau kita mengacu ke ISO bisa jadi kurang. Itu tadi kan satu jurusan 11 kan. Ini satu lab kalau ISO Pak tadi harus ada tentu kepala ya. Kemudian manajernya paling kan 3, manajer mutu, teknis, keuangan, kan begitu ya. Kemudian penyelialannya, kemudian laborannya sendiri atau teknisinya. Itu udah cuma 1 Pak. Kalau sudah buka layanan, wow, keberatan kalau cuma 1 orang. Kalau lab teknisi ya, bisa pengsan itu. Tidak sempat ngopi, ya gitu ya. Nih, seperti itu. Ini sama semuanya. Jadi di Excel ini yang dihitung hanya isinya hanya volumenya ini. Kita makan siang itu. Hanya di volume kegiatan 1 tahun. Jadi kegiatan sesuai dengan butir kegiatan kita. Kita lanjutkan. Jadi mudahnya begitu, di materinya begitu, terakhirnya juga seperti itu. Ketemu semuanya, langsung kita lihat di kata jabatan sudah otomatis. Saya mah sebelum waktunya, jadi jam 12 belum bayar ya. Ini kebutuhan kalau minus berarti kurang. Kalau plus berarti kelebihan, ini perlu diputasi ke lab lain. Saya gitu tidak ya. berbatas.
harus waktu. dan seterusnya. Mungkin di Bapak juga enggak ya? Prakteknya Tapi kalau seperti teman itu. saya di biologi nggak bisa. Ini ada praktek jam 1. Ujungnya jam nanti 11 ketua dia anggota jabatan. Anggota jabatan inilah nanti yang akan Tapi kalau di saya mungkin nggak gitu. Jadi dijadikan apa namanya, kemarin selesai nggak selesai berhenti udah berhenti. lampiran ya Bu ya. Lampiran adalah kita menunjukkan jabatan. Ini cara yang Udah pertama. habis, udah selesai, udah beres-beres sana tuh udah. Cara yang kedua, nggak dikaji sama ketua yang pertama. ini yang kemarin terakhir dipakai di Kemendikbud. Hilang. Tapi sebetulnya mirip aja ya. Jadi ini ngitung perencanaan. Jadi kita ngisikan volumenya ini aja. Ini ada kolom yang di hidden ya. Jadi kita akhiri dulu. Nah, ini banyak ya. Jadi ini ada 3 jam dan seterusnya. Misalnya menyusun subprogram inovasi pengelolaan laboratorium jadi 3 jam berkegiatan. Kita nggak pernah buat, kita sih volumenya 0 kan gitu ya. Terus ini tadi ketemu total jam di bawah tadi. Ini 117 tadi yang saya contohkan, sehingga kita bisa hitung kontribusinya. Dari kontribusi kita hitung nanti SKR-nya ini 10,68. Ini otomatis semua. Jadi Bapak Ibu hanya ngisi yang di nih, yang di volume. Iya betul aja kan volume kan. Yang di volume yang paling. Betul Jadi aja, isi yang itu aja. Misalkan menyusun program pemeliharaan dan penyimpanan peralatan. Berubah cuma Lah butir-butir kegiatan ini Bapak Ibu, ini sebetulnya kemarin draft waktu di Kemenristek Ristekdikti. Ini adalah draft untuk revisi aturan sebetulnya. Ceritanya begitu nih. Tapi karena nomenklatur berubah, pindah balik ke Kemendikbud lagi, dikti itu kan gitu. Barang ini sebenarnya nggak jadi peraturan ini. Tapi nggak tahu kenapa kok ini kemarin dipakai untuk menghitung, padahal sebetulnya item-item ini belum taken ini sebetulnya peraturan ini. Itu sebenarnya kondisinya. Tapi nggak apa-apa karena ini kemarin dipakai di Kemendikbud, saya sampaikan juga kurang lebih seperti itu ya. Tapi sama, kuncinya adalah di volume kegiatan. Nanti kalau hasil ketemu PLP-nya aneh, satu lab, kalau tadi 11 satu jurusan itu sebelumnya masih wajar ya. Tapi kalau 11 tadi Pak, itu satu lab back time 10-11 orang itu baru memang aneh Pak. Ya Bapak dari pindah tadi ya. Maksud ya, hubungan dari ruangan tadi. Labnya ini segini 11 orang kerja tiap hari itu gimana caranya ya? Jajah udah satu orang satu meja aja udah 11 meja di situ kan? Terbahaya pasti sudah nggak logik, ya kan? Tapi kalau tadi kebetulan satu lab pertamanya 2 orang, gitu kan? Nanti ada mudanya 2 orang, 3 orang, itu masih cukup wajar. Dengan lab-lab yang tipe 3, lab yang tipe 3. Karena sudah melayani 3 kegiatan sekaligus kan satu lab. Ada pendidikannya, ada penelitiannya, ada pengabdian pada masyarakatnya. Kalau disiplin yang banyak itu, kalau kita tuh tidak ngerti nih pengabdian masyarakat, layanan. Jadi masyarakat kan banyak, masyarakat yang di kampung ada juga yang namanya masyarakat industri. Itu cuan itu Bu, kalau masyarakat industri. Cuan masuk. Ada yang ditanya? Boleh? Masih bisa Bu? Pas jam 3 ya? Kita 10 menit lagi nggak apa-apa. Oke. Untuk tanya jawab karena mau banyak yang bertanya. Mungkin saya buka 2 pertanyaan. Tadi posisi sana sudah. Ya posisi sebelah sini. Ya di Bapak. Yang sayap kanan tadi belum ada. Sayap kanan belum. Mau sayap kanan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadrin dari WC. Pertanyaan saya adalah terkait volume kegiatan 1 tahun itu. Misalnya kayak di terampil itu kan di sini ada dikatakan menyiapkan. Nah, menyiapkan itu bisa jadi berkali-kali dan itu bisa membuat angka itu meledak. Dan kebutuhan PLP-nya saya coba hitung-hitung bahkan bisa tadi nggak logik dalam satu lab bisa sampai 7,1 orang. Nah itu solusinya bagaimana Pak? Ya, logik tidak kira-kira? Ya, tidak kan? Logik. Enggak kan? Karena tadi di volume tadi. Ya, betul. Jadi menyiapkannya berkali-kalinya tadi, jangan berkali-kali ininya. Mungkin per ini aja
bisa diperkecil volumenya. Mungkin menyiapkan itu 1 meter sekali, ya dianggap menyiapkan itu. Bisa jadi seperti itu. Kalau di apa namanya, bahkan ada minimal alat loh itu. Kalau di juknis menyiapkan itu minimal sekian alat itu ada loh jumlahnya, termasuk membersihkan itu ada minimal 50 jenis alat kalau tidak salah, membersihkan kategori alat kategori 1 gitu ya misalnya ya, itu ada minimalnya itu. Kalau di juknis, di juklak tidak ada, tapi di juknis disebut itu, boleh dilihat di juknis nanti ada. Artinya apa? Hati-hati dalam mempersepsikan volume tadi Pak. 13. Seperti yang saya sampaikan di pagi tadi, kalau itu kelompok misalkan, betul itu karena alat itu berulang kali ya kan. Kita nggak merhatikan gitu. Pasti tidak logik hasilnya. Kemudian 2019 belum ada juknisnya. Karena kalau misalkan ternyata di kampus lain logik, ini pas di kampus saya nggak logik. Bisa kita menstandarkan supaya nanti orang kepegawaian juga, ini hitungan di sini dengan hitungan di kampus yang lain sama gitu loh. Jadi ya kita punya standarnya, bahwasanya kayak misalkan tadi yang terkait alat kan berdasarkan kategori ya. Buat biar kata kategori alat itu cuma ada 3, yang penting dia masuk dalam kategori 2, ya itu ya standarnya kategori 2 gitu loh. Nah, bagaimana dengan volume ini? Apakah standarnya adalah per judul atau per kelas atau per sesi? Seperti itu. Kalau saya per kelas biasanya, karena kalau per judul banyak sekali, pasti nggak normal pasti. Kalau per judul pasti nggak normal. Saya Ini jadinya pakai berubah karena ini baru yang ahli. Yang ahli aja 17, tapi makanya saya bilang ke Anu, Wah, kalau dari situ aja ini sudah kayaknya logis ya. mungkin tahun Sudah 2045 pasti tidak aku bilang logis. gitu. Dan kita bisa tadi kan selain ini kita harus verifikasi. Jadi kita harus verifikasi verifikasi sendiri dengan pengamatan langsung kan. Pengalaman kita kan ada ketuanya, ada mungkin bagian teknis. lihat saya ini sampai segini itu udah pasti ada yang Teknisnya itu banyak Pak, ada yang nerima sampel, ada yang kayak program tahunan Itu harus beda orang. satu saja. benar-benar Kumpul dari dari satu sampel. program. Jangan sendiri-sendiri. Nanti program pemeliharaan Ada sendiri. petugas khusus itu. ya, dikasih tanggal, terus Itu dipegang gimana kan. akan banyak pasti nanti volumenya ya. Itu salah satu. Kalau standar sulit juga kita untuk menstandarkan semua lab. Karena Si kalau petugas lab penerima pasti sampelnya ada teknisnya khusus kan. kemudian Kadang-kadang termasuk yang dilayani ya. Yang dilayani juga berbeda-beda. Pengujian itu namanya disebut apa? Kalau Ini satu lab ya. Kalau aku saya UNJ satu jurusan misalnya sih. satu angkatan itu ada terimanya 10 Karena kelas. atasan langsungnya Kali jurusan. 40 orang satu kelas kan. Di saya cuma 3 kelas. Masa PNP-nya mau sama? Separasi. Logiknya kan begitu ya. Jadi kalau papan dari Masa PNP-nya mau sama? diapain dulu misalnya Nah, kalau sama PNP-nya ya saya akan nyantai. Yang UNJ ada petugas itu khusus. aja mungkin tidak bisa kan. Karena yang uji kan nanti Jadi seperti itu. uji. Itu satu. Yang Si kedua, istilah harus jam juga harus hati Pak. Yang kemarin kebakaran di IP. Menjelaskan dan Harus pakai supervisi metode soklet kayak gitu. persen alat kategori Nggak 3. mungkin dia nerima tapi di sini lagi nguji. Gitu. Kalau uji itu kan lama ya Pak ya. Apalagi di teknik sipil kalau uji, saya tuh kalau uji konsolidasi itu kategori 2 sih ya. Seminggu tuh Bu. Mau saya tulis waktunya seminggu gitu kira-kira. Satu kali uji itu 24 jam. Jadi saya kasih beban 1 kilo misalnya gitu. Itu harus kita baca dengan interval waktu tertentu selama 24 jam. Kemudian nanti hari kedua saya naikkan bebannya 2 kali beban yang pertama menjadi 2 kilo. Itu dibaca juga 24 jam. teknisnya cuma- Jadi sekarang pakai penelitian saya. Cuman 7. Pengembangan alat yang saya kemarin apa namanya? Jadi satu harus baca teknisi, setiap satu interval waktu kan dari PMP, detik satu awal tuh PMP detik kita ke menit sampai sekarang jam gitu. diminta buat Jadi saya analisis yang buatkan kemarin. software. Jadi nanti basicnya data logger. Kan Jadi saya cuma kerjanya tiap pagi cuma nambah bisa beban aja. di-edit lagi. Set, saya tinggal pulang nggak apa-apa. Nanti terekam di data logger saya tinggal import ke Excel saya. alatnya mahal-mahal ini. Apa 4G. ini teori kan? Nggak usah lama-lama. Saya itu cuma memperhatikan sampelnya aja. Berarti di Bapak ada sih itu elektronik Gitu, komunikasi. saya gitu caranya. Jadi di logik kita harus main sehingga nanti hasilnya juga Tapi mata kuliah yang menggunakan lab itu ya, supervisi itu kan lama ya. elektronika. Yang paling penting kan Ya, menjelaskan itu elektronika paling ada, 15 tapi menit selesai kan. kemudian jadi Selesai nggak? lotnya Jangan masih satu belum alat banyak. 15 menit. Kalau begitu Selesai produksinya kan ya? gila. Mau dibuat 5 jam bisa juga kalau mau kan. Lagi nanti Tapi kan lagi 9 lagi. kita hormati ya sederhana ada lagi. jelaskan Ini ya, SOP instruksi kerjanya gitu ya. Kita kan 15 menit.
bagi 10 kan. Jadi Karena kan jurusan apa kata dosennya enggak. dan ini sebetulnya angka-angka jam yang dari Excel yang pertama tadi ini ya maksudnya angka tergantung visi angka ini Paradigm sama UPI-nya angka jam ini kapan kita balik dari angka kredit. Angka kredit sini kan 0,16. Dulu pernah Bapak Ibu itu uji petik ya, waktu tahun 2009 mungkin uji petik sebelum ada ini. Jadi dulu dari hasil uji petik kan disuruh isi itu volumenya berapa, jamnya sekian, sehingga ketemu angka kredit. Jadi cara ini di Excel ini dibalik, saya balik nih dari angka kredit kita konversikan ke jam, dibalik ulang karena kita kalau menghitung jam tadi perlunya berapa jam, jadi dibalik, ya, gitu. Dibalikkan ke jam. Jadi tetap itu Pak ya, jadi kita kombinasi Pak. Excelnya kita isi, kemudian kita tengok hasilnya, tak kalah dalam pengamatan kita kan kita sudah pengalaman di lab ya, tidak wajar kita perlu teliti lagi. Bahkan kalau yang sudah pernah kita lakukan, nolkan aja supaya volumenya berkurang. Kita nolkan sampai nanti logis kita. Kalau 2, 3 itu masih wajar, masih tadi kalau mau berbasis ISO tadi, semua kan harus ada tuh posisi. Nah seperti itu, nah itu baru logik. Artinya logiknya adalah lab yang gitu ya. Semua item ini kegiatan lab ini memang terlaksana kan begitu ya. makanya agak nggak logis ini soalnya Itu masing-masing memang buat boros sendiri sebenarnya tapi kalau yang satu orang satu jaga tadi ya kadarnya yang penting kerjaan kan begitu ya. Fakta kan. cuma 12 orang aja gitu Apalagi sering padahal aku bikin ahli orang-orang. tadi butuh 17 Luar biasa. Itu Pak ya. Terima kasih Pak narasumber. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya karena waktu kita sudah teknisi kan habis, wajar kan mungkin Harusnya di pemeliharaan. lain jam ini nanti di pengoperasian luar ini 10 masih masih bisa pemeliharaan ketemu cuma dengan Pak Suratman itu masih sampai banyak yang hari mengoperasikan yang besok. melihara Ya saya masih sampai besok. Mungkin di jam sore ini bisa untuk minta penjelasan lebih kalau waktu pengerasian detail memang lagi. harus ready kan Sedikit pantun terakhir Bu. kita yang Oh boleh. Saya mau berpantun terakhir sebelum ditutup sesi ini. Ya, sebelum menutup. Bujang Dara dari kota Mekah. Lego kemudi, Lego kemulai, elok parasnya. Kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan, silahkan nanti Bapri saya. Jago. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya sebetulnya mau minta satu closing statement dari Bapak untuk peserta. Baik. Alhamdulillah sore hari ini Bapak Ibu kita sudah sampai di ujung sesi ini. Mungkin terakhir closing statement dari saya. Pertama, selaku pengurus PPLPI kami mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu di sini di tempat ini. Yang kedua, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Keadaan kita, karir kita itu harus dimulai dari kita untuk memperjuangkan. Kemudian perjuangan itu salah satu kalau kita jenjang karir kita adalah dimulai dari tersedianya lowongan jabatan sehingga karir kita bisa naik tanpa terkendala oleh lowongan jabatan atau formasi jabatan yang tidak ada. Itu penting bagi kita. Bagaimana caranya kita mengadakan itu di institusi kita? Salah satunya adalah pertama kita akan melakukan ajak berkoordinasi jangan lupa dengan bagian kepegawaian, ajak beliau-beliau yang di kepegawaian pendekatan, silahkan dibuat tim gitu kan, masukkan kami PLP ke dalam tim anjam itu sehingga nanti akan menghasilkan peta jabatan yang lebih akurat dan kredibel tentunya yang bisa dipertanggungjawab. Mungkin itu selamat berjuang untuk nasib kita ke depan dan semoga Bapak Ibu yang P3K tadi kita PPLPI juga akan berjuang ya sehingga nanti kita yakin bahwa peraturan itu dinamis, peraturan itu bisa berubah kan gitu ya. Kalau kita mau berupaya untuk merubahnya tentunya dalam bentuknya tentu bukan kita yang berubah tapi kita mengusulkan untuk diadakannya perubahan. Demikian Bu, terima kasih.
Terima kasih, aplaus untuk Bapak narasumber. Beliau sangat luar biasa. Jangan segan-segan untuk mewakili beliau, tadi sudah diutarakan juga. Saya sebagai moderator juga, kalau tadi dari pemateri memberikan pantun, menurut saya juga ya. Pantun saya juga cukup singkat, padat, jelas juga. Pergi ke pasar membeli minyak, di jalan bertemu dengan Pak Sapaat. Terima kasih sudah menyimak. Semoga ilmu kita dapat bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kurang lebihnya dari saya, Fatmawati sebagai moderator di sore hari ini. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.